Kalau generasi muda udah nggak mau lagi nguri-nguri leluhur dari leluhurnya, terus siapa lagi? Kita akan kehilangan jati diri dari bangsa itu sendiri. Jadi itu garis besarnya di situ. Tetap berkarya apapun mungkin orang sekitar kita saat ini belum bisa menghargai, mungkin orang lain bisa. Baiklah pemirsa, sekarang saya kedatangan tamu atau teman saya dari Joy Series, yaitu Mas Risat. Katanya ingin bertanya-tanya, tapi monggo mungkin bisa berguna. Kita dengarkan aja, monggo Mas Risat, apa yang mau ditanyakan? Sebatas kemampuan saya tak jawab. Baiklah, Kang Ulat. Jadi kan saya bertanya ini karena konten sebelumnya itu kan Kang Ulat cowapat sekali Ya. Jadi saya harus klarifikasi. Terus? Nah, pertanyaan saya ini kan Kang Ulat ini kan membuat seni wayang kaca, ya kan? Nah, saya ingin bertanya sebetulnya itu definisi mengenai wayang sendiri itu seperti apa? Oh, definisi dari wayang itu sendiri. Ya. Wayang itu bagi saya itu hanya sebuah simbolik. Jadi simbolik itu di situ kita mengambilnya ada segi falsafah di dalamnya. Jadi itu mengandung arti yang tersirat di dalamnya. Jadi gini ya, simbol-simbol suatu apapun dalam kehidupan ini disimbolkan sebagai wayang. Jadi kok berupa wayang itu seperti itu? Ya enggak, itu hanya sebuah simbolik bagaimana untuk mempermudah anak-anak turun kita atau generasi-generasi kita itu memfigurkan sesuatu hal. Oh, kalau ini buatnya simbolnya seperti ini, akan mengalami nasib seperti ini, kan seperti gitu. Jadi hanya sebuah simbolik dari sebuah kehidupan, di mana kehidupan itu selalu terus berulang, berputar terus, dan itu nama dari setiap kejadian itu disimbolkan sebuah wayang seperti itu. Oh, gitu. Jadi wayang itu sebuah penopang Mas ya. Setiap diri manusia itu pasti ada mewakili satu persatu karakter wayang tersebut. Kemungkinan seperti itu, tapi kebanyakan terjadinya itu juga seperti itu. Meskipun kita kadang memungkiri dengan cerita hal itu, tapi dalam cerita wayang tuh udah hampir mirip sama sebetulnya. Seperti kehidupan manusia. Banyak kehidupan manusia itu sama. Malah wayang tuh pada garisnya diambil falsafah dan nilai budayanya. Dari karakter apapun wayang tuh, dari seninya juga tinggi pencapaiannya, dari sastranya juga tinggi, dan ada makna yang tersembunyi di balik dari peran wayang itulah yang kita cari. Monggo. Nah, pertanyaan selanjutnya itu sejarah dari wayang sendiri itu menurut Kang Ulat seperti apa? Kalau sejarah wayang sendiri itu sejarah secara mutlak, secara kebenarannya keseluruhan itu juga masih perlu tanda tanya. Simpang siur, tapi sebatas pengetahuan saya, wayang itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum ada kerajaan wayang udah ada. Jadi mungkin itu nenek moyang kita dalam pengagungan nama yang atau leluhurnya jika disimbolkan menjadi wayang atau pewayangan atau sebuah bayang-bayang hidup. Nah, dalam pencapaiannya dia menciptakan karya seni seperti itu biar mudah disampaikan pada generasinya bahwa leluhur kita atau yang kita seperti ini, sebuah simbolik. Gitu aja ya. Tapi terus ketika apa itu zaman kerajaan Kediri wayang juga dikemas menjadi sebuah alat mediasi untuk penyampaian pada penduduk-penduduknya. Nah, dengan pengarangannya seperti banyak empu yang 34 empu, dari Empu Mayangga, Padma, Raga Runti, Tapawengkeng, Wijayaka, Sedah, Panuluh, dan banyak melahirkan karya-karya sastra seperti Arjuna Wiwaha, Baratayuda, Gatut Kaca Seraya, Bima Gunting. Itu semua karya-karya dari diri. Kenapa? Mengikon pada kita Mahabharata dan Ramayana. Dan kemudian barulah ada sebuah ajaran tertentu masuk lagi, dikemas menjadi ibaratnya wayang menjadi ada figur-figur tambahan seperti itu. Karena apa? Wayang itu sebagai mediasi dari leluhur-leluhur kita sampai ibaratnya buat pensiaran sebuah apapun, aliran apapun itu wayang semuanya. Jadi mudah diterima
itu aja. Terus Nah ini kan saya bertanya seperti ini kan biar saya sendiri kan sebagai anak muda kan pengen berupaya untuk mengenal dan bahkan menguri budaya kita. oh, nguri-nguri budaya memang wajib. Jadi gini ya, kalau kita sebagai generasi muda kita nggak bangga akan sejarah dan budaya kita sendiri, sejarah budaya sendiri akan mati langkah. Jadi nggak ada penyambung lidah dari sejarah itu sendiri, akan mati. Mulai butuh generasi muda di mana tetap nguri-nguri leluhur atau karya-karya dari Nusantara ini, dari seninya bisa, dari budayanya bisa. Kebetulan saya pas, mungkin aja saya di wayang aja. Nah saya sendiri kan soalnya membuat animasi, tentunya series itu. Nah saya sendiri kan berupaya mungkin kalau leluhur kita seperti yang jenengan katakan menguri budaya itu dengan cara menyampaikannya ke generasi muda itu dengan cara membuat wayang. Nah kalau saya kan berupaya series ini kan memang saya tujukan untuk itu juga, jadi mengangkat budaya terutama Kediri ini. Ya nggak apa-apa, itu baik. Saya tuh malah lebih bagus karena apa? Semua pengetahuan tuh bisa ditransformasikan dalam bentuk apapun. Seperti karena selama ini anak-anak kecil mungkin belum bisa menerima kita membuat animasi berupa wayang, dan ketinggalan dari negara kita itu kan gitu. Jadi negara-negara luar sudah pandai membuat animasi cerita wayang, membanggakan pada karya-karya leluhurnya dengan animasi yang mudah diterima oleh anak kecil. Tapi kalau kita kan belum. Karena apa? Kurang bangganya pada karya leluhur kita sendiri gitu. Ya benar. Jadi pesan untuk anak muda Yo, dari Kang Ulat gimana? Bagi generasi muda atau generasi penerus, tetaplah nguri-nguri dari kebudayaan kita, budaya Nusantara. Bagaimana seninya, budayanya, atau apapun. Karena apa? Identitas dari sebuah bangsa tergantung pada generasi mudanya. Kalau generasi muda udah nggak mau lagi nguri-nguri leluhur dari leluhurnya, terus siapa lagi? Kita akan kehilangan jati diri dari bangsa itu sendiri. Jadi itu garis besar di situ. Tetap berkarya apapun. Mungkin orang sekitar kita saat ini belum bisa menghargai, mungkin orang lain bisa menghargai. Benar Mas, ya. Mungkin kita ditertawakan ya kalau seperti ini. Ya nggak apa-apa, santai aja, cuek, kita makan nggak minta orang lain, santai aja. Ya benar. Saya rasa cukup sih pertanyaan saya. Oh ya udah, besok kapan-kapan sambung lagi. Ya. Monggo, soal Jongko Joyoboyo monggo, soal apapun monggo. Ya. Sebatas pengetahuan saya. Ya. Terima kasih Kang Ulat. Baiklah pemirsa, mungkin sudah sampai di sini sekian bincang-bincang saya dengan Mas Risat. Mungkin bisa menambah pengetahuan atau wawasan atau apapun. Yang berguna kita pakai, yang nggak berguna kita pikirkan ulang agar kita menjadi orang bijak. Rahayu.